Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan kembali lagi dengan saya channel Evan Azaid. Baiklah teman-teman, di konten kali ini saya membahas tentang pinjaman KUM di tahun 2024 ini. Mungkin buat teman-teman semuanya yang ingin mengajukan pinjaman KUR terus tidak di ACC atau sebelumnya sudah pernah minjam pinjaman komersil mungkin, jadi terdampak tidak bisa mengajukan pinjaman KUR lagi, maka solusi terbaiknya buat teman-teman semuanya, lebih baiknya mengajukan pinjaman ke KUM saja atau beralih ke pinjaman KUM. Karena pinjaman KUM ini teman-teman sama saja dengan pinjaman KUR, bunganya juga kecil, tidak mungkin berbeda tipis saja. Kalau pinjaman KUR itu 6% per tahunnya, dan apabila top up akan dikenakan bunga berjenjang sampai ke 9%. Tapi kalau pinjaman KUM ini bunganya 10% per tahun dan tanpa ada ketentuan-ketentuan lain seperti pinjaman KUR, teman-teman. Dan kalian bisa mengajukan kapan saja. Untuk mengajukan pinjaman KUM ini bisa berulang-ulang dan tidak ada ketentuan. Apabila kalian sudah minjam pinjaman komersil lain, akan tetap saja bisa untuk mengajukan pinjaman KUM ini, tidak seperti KUR, teman-teman. Lalu apa saja sih syaratnya untuk mengajukan pinjaman KUM ini? Untuk mengajukan pinjaman KUM ini, teman-teman, yaitu memang agak sedikit berbeda dengan pengajuan pinjaman KUR, di mana KUR, syarat untuk mengajukan pinjaman KUR harus memiliki usaha 6 bulan minimal. Kalau KUM ini harus memiliki usaha sudah berjalan 2 tahun, teman-teman. Memang jauh bedanya. Kalau KUR hanya 6 bulan usaha itu sudah berjalan, maka sudah bisa mengajukan pinjaman KUR. Tapi kalau KUM harus usahanya itu sudah berjalan 2 tahun, teman-teman. Dan untuk pinjaman KUM ini juga, untuk pinjaman 25 juta ke bawah itu tidak diisyaratkan juga untuk diminta jaminan, teman-teman. Tidak perlu jaminan atau tidak perlu ada anggunan untuk pinjaman KUM ini, teman-teman. Untuk pinjaman KUM 25 juta ke bawah tidak pakai jaminan, teman-teman. Dan kalian juga untuk mengajukan KUM ini usia minimal 21 tahun sampai dan maksimalnya itu 65 tahun. Kalau untuk KUR usaha maksimal 60 tahun saja. Nah, untuk mengajukan pinjaman KUM ini juga prosesnya lebih cepat dan nggak ribet. Langsung dari bank tempat kalian mengajukan itu yang menyetujuinya. Apabila sudah sesuai dan disurvei, dan jika bank atau menterinya itu sebut mengatakan oke, maka akan bisa langsung cair untuk pinjaman KUM. Kalau KUR itu yang menentukan orang pusat, karena harus diinput di aplikasi SIKP-nya, teman-teman. Nah, kalau untuk KUM ini juga, kalau seandainya kalian memiliki atau ada pinjaman di tempat lain, atau misalnya pinjaman cicilan motor atau kendaraan lainnya, dan apabila cicilan itu dalam keadaan lancar dan tidak ada macet, maka mengajukan pinjaman KUM-nya ini juga akan di ACC. Beda dengan KUR. Kalau KUR apabila ada pinjaman lain di tempat lain dan itu terbaca pinjaman tersebut pinjaman pembiayaan bukan konsumtif, maka tidak bisa mendapatkan KUR. Kalau KUM langsung bisa, karena walaupun itu pinjaman pembiayaan atau pinjaman investasi, di saat kalian mengajukan pinjaman KUM dan usahanya ada, maka itu tetap bisa di ACC, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin di tahun 2024 ini yang mungkin yang ingin mengembangkan usahanya dan tidak bisa mendapatkan pinjaman KUR dengan ketentuan-ketentuan KUR di tahun 2024 ini, maka sebaiknya atau lebih baiknya kalian untuk mengajukan pinjaman ke KUM saja, teman-teman. Karena KUM juga pinjaman 25 juta ke bawah tidak diisyaratkan jaminan atau tanpa anggunan juga, teman-teman. Baiklah teman-teman, cuma itu saja yang bisa saya sampaikan di konten kali ini, karena juga saya lagi batuk, suara lagi serak. Jadi
Semoga bermanfaat konten kali ini. Jika bermanfaat, jangan lupa teman-teman selalu dukung channel saya ini dengan memberikan like dan subscribe-nya, dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya teman-teman. Dan bila perlu kalian share kepada teman-teman lain biar kita saling berbagi informasi. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.